Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Jelita Malia Putri dari Program Studi Pendidikan Biologi 2021 Universitas Lampung. Jadi, di sini aku bakalan ngejelasin tentang materi biologi mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, apa aja sih yang bakalan aku bahas di interaksi makhluk hidup dan lingkungannya? Jadi, materi yang pertama yaitu ada lingkungan, yang kedua hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan, dan yang ketiga interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Baik, untuk materi yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Apakah ada interaksi yang saling membutuhkan dari ketiga gambar di bawah ini? Bapak petani begitu terampil merawat tanamannya. Indahnya bunga yang bermekaran karena ada bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Cacing secara tidak langsung dapat menyerbukan tanah menjadi gembur melalui gerakan tubuhnya, sehingga membuat jalan di tanah yang memudahkan unsur zat penyubur bekerja untuk tanah. Sedangkan kupu-kupu dengan penyerbukannya dapat mempercepat reproduksi antara benang sari dan putik. Jadi, intinya dari ketiga gambar tersebut mempunyai interaksi saling membutuhkan. Nah, tadi kan di slide sebelumnya aku bilang ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu nih, apa itu komponen biotik. Nah, komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dapat ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga, yakni produsen atau autotrof, konsumen atau heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam ekosistem abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan air, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Untuk materi yang kedua yaitu hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Yang pertama ada individu. Satu satuan makhluk hidup disebut individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah yang geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Lalu yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi spesies yang berbeda. Sekumpulan kupu-kupu di taman merupakan suatu komunitas yang terdiri atas spesies kupu-kupu yang berbeda. Namun, jika sekumpulan kupu-kupu tersebut terdiri dari populasi yang sama. Lalu yang keempat, habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Yang kelima, ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis-jenis makhluk hidup atau komunitas melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan abiotik di sekitarnya, seperti dengan air, tanah, udara, dan sinar matahari. Untuk yang terakhir, biosfer.
Komunitas-komunitas di bumi kita berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya akan membentuk ekosistem-ekosistem. Akuarium adalah suatu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi kita ini membentuk biosfer. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu interaksi dalam ekosistem dalam suatu pola. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang membentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah komponen hidup atau biotik dan komponen tidak hidup atau abiotik. Kedua komponen tersebut berada dalam suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Nah, jadi itu tadi adalah video pemaparan mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yang bisa aku jelasin untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang udah nonton video aku. Sebelumnya aku makasih dan minta maaf kalau misalkan ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.